Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 Let's Larp ya teman-teman. Dan teman-teman, kita akan kembali lagi untuk ke Let's Larp Ichi the Witch teman-teman. Dan ya, mohon maaf jika ada suara gitu ya, karena ya begitulah apa adanya teman. Dan sekarang saya kita untuk Let's Larp kembali Ichi the Witch teman-teman ya. Masanya tangan kita langsung saja. Oke, sorry teman-teman. Sekarang eh, layar ya pokoknya itulah, kita akan langsung aja membuka aplikasi kesayangan kita semua teman-teman, yaitu adalah Manga Plus teman-teman ya. Ya kalau ada suara-suara itu mohon maaf teman-teman ya. Ya beginilah. Oke, kita akan langsung saja ke Ichiruit ya teman-teman ya. Dan kita akan ke chapter 44 sampai 46 harusnya ya. Ya harusnya adalah 44 sampai 46 teman-teman. Jadi langsung saja kita buka 44. Let's go. Let's go. Oh iya teman-teman, dan aduh, alhamdulillah saya belum loading tapi udah gak loading. Oke. Jadi chapter kemarin itu adalah kita dapat epilog dari arc-nya Bakugami, dan kita akan menuju ke arc berikutnya. Entah ini arc pendek atau bakal langsung ke arc lama lagi namanya. Intinya kita akan ada di sebuah pesta pengumuman, bukan mungkin bukan pesta kan ya. Pokoknya akan ada acara di mana pengumuman Ichi akhirnya akan disebarluaskan teman-teman sebagai seorang penyihir laki-laki pertama. Dan di salah satu daftar nama tamunya itu ada nama dari kakaknya si Komugi teman-teman ya. Itu dia, untuk chapter ini harusnya kita ketemu dengan kakaknya Komugi, tapi ya who knows ya, mari kita lihat teman-teman. Oh ada ini ya, color page, hmm, apa para para geng pakai baju-baju casual yang zaman-zaman sekarang namanya. Kebetulan ke-44 hadiah. Oke, kita langsung lanjut aja. Ichi tampak lesu. Hmm, Ichiko baik-baik saja. Ichiko baik-baik saja. Ah, gak baik. Sudah beberapa hari ini aku hanya disuruh coba-coba kostum pesta, tanda tangan dokumen dan gak boleh keluar sama sekali. Aku ingin menyentuh tanah. Eh, aku juga kelihatannya sibuk, jadi gak bisa diajak ngobrol. Kalau tangan bajunya dibuat gini, terus ditambah dengan ini, gimana? Wah, keren, alat apa ini? Aku belum pernah lihat. Ditambah lagi, tulisannya banyak banget. Kalau kau sudah mengeluh hanya karena ini, kau tak pantas menjadi dirimu sebagai penyihir, Ichi. Kau akan diperkenalkan secara resmi ke dunia luar, jadi kau wajib menguasai pengetahuan dasar tentang sihir dan sejarah asosiasi penyihir. Pesta kali ini akan dihadiri oleh para peninggi asosiasi penyihir Mantina. Itu artinya acara ini juga berfungsi sebagai ajang perkenalan dengan tiap divisi, jadi jangan bikin malu ya. Jangan sampai terintimidasi. Ngomong-ngomong, kakaknya Komugi juga datang ya. Dia adalah salah satu kapten yang layak menyandang sebagai gelar penyihir sejati. Specia Harvest. Katanya dia juga sangat berbakat. Iya, pokoknya belajarlah dengan rajin ya. Kalau kau malas belajar dan tak tahu sopan santun, kau akan berakhir memalukan seperti itu. Jadi, ngapain di buku ini aja deh. Resepsionis Departemen Keuangan Asosiasi Penyihir Mantina. Ini kan mata uang, maji ya. Ini adalah koin yang berlaku di benua ini. Siapapun yang resmi diakui sebagai penyihir oleh asosiasi penyihir Mantinel akan memperoleh dana operasional serta imbalan atas setiap misi yang dijalani. Kau juga seharusnya sudah menerima dari awal, sudah menerima dana awal dan bayaran dari misi-misi sebelumnya. Seharusnya ya. Tapi ternyata ada seseorang yang lupa membuatkan rekening untukmu, bahkan dia ketahuan menggelapkan dana milikmu. Sekarang dia sudah diberi hukuman yang berat. Enak saja aku
Kau bilang aku mencolong, aku cuma pegang sebentar kok. Aku tak bersalah. Habisnya akhir-akhir ini aku sibuk banget terus mengurus rekening dan administrasi itu repot tahu. Lagi pula kita kita dia juga dapat uang kan. Sabar dong ya. Pasti kau berpikir kalau uang itu terus didiamkan, bisa saja semua uangnya aku masukkan ke pengeluaran pribadi. Mending ku diamkan dulu ah. Kau memang mau memanfaatkannya kan? Kau ini belajar sendiri baca pikiran ya? Pokoknya makanya mulai sekarang Ichi akan mengatur uangnya sendiri. Kau sudah tahu cara lain bertransaksi kan? Sudah, bagus. Kalau itu sekarang coba pakai uang ini untuk belanja. Apa? Aku boleh keluar, tapi hanya dalam kota saja ya. Ini termasuk ini juga termasuk pelajaran tentang hidup bermasyarakat. Jadi pulang sebelum sore. Mengerti? Mengerti. Wah, setiap kali aku melihatnya tempat ini selalu penuh sihir. Tempat ini memang tempat tempat ini memang tempat wisata dan tokonya banyak sekali. Jadi bingung mau beli apa ya. Komegi. Aku mau ini. Hah? Apa? Ya, tapi setidaknya uangmu kurang. Uangmu 1.000 rupiah each. 1.000 magi sih harganya. Nolnya banyak sekali. Padahal sudah aku tambah bulu binatang dan daging kering, tapi masih gak cukup ya. Itu biasanya belanja dengan cara barter ya. Iya, meski beberapa kali pernah pakai uang, tapi koin yang dipakai berbeda dengan yang ada di sini. Maji itu adalah mata uang paling umum di dunia, jadi pasti akan sering kau pakai. Kalau bernegosiasi, tapi kau boleh bernegosiasi, tapi kali ini kita kau belanja pakai uang saja. Belajar, oke, belajar, ayo, sudah cukup bajunya. Mau beli bunga? So nanti, the hell is this man? Dilewati kita pak, ngomong aja. Oke, aku belum bisa memilih. Apa yang aku inginkan dan yang bisa aku beli ternyata beda ya. Lagi pula pilihannya terlalu banyak. Aku jadi bingung. Ya juga ya, tapi masih ada waktu kok. Jadi tentukan saja pelan-pelan. Toko yang kita belum datangi itu, kalau kau pergi, kau pakai uang buat apa? Hah? Aku? Kau kan lebih ngerti, kau kan lebih mengerti soal belanja daripada aku. Jadi kau kan beli apa? Baju, perlengkapan, apa ya? Aku ingin menjadikannya contoh. Jadi beritahu aku ya. Kalau aku pakai dasar iblis dingin. Padahal aku sudah bilang kalau aku menyesal dan dia nggak mau mendengar. Memanfaatkan celah untuk kabur memang pilihan yang tepat. Uh, ya kalau menurutinya dia pasti akan ceramah lagi sampai sekarang. Wah! Oh, ternyata itu kau. Bikin kaget saja. Aku sudah selesai belanja nih. Hah? Belanja. Antali, permen bintang. Hah? Permen ya? Kau kau bisa beli barang keren ini juga ya. Ini berlaku Mugi. Dia sudah memberitahu saran. Kalau mungkin aku akan beli hadiah. Tapi tentu saja hanya dapatku pribadi ya. Kadang ada hal yang ingin kita sampaikan, tapi susah untuk mengatakannya langsung. Bukankah akan jadi kesempatan yang bagus kalau kita bisa menyampaikannya sambil memberikan hadiah? Jadi sih, sekarang kau ingin menyampaikan perasaanmu ke seseorang, mungkin bisa pakai uang untuk melakukannya. Menyampaikan perasaan ke seseorang. Untuk dia sekarang, kau kan suka makan camilan. Selain itu, permen juga berkilau seperti sihir. Jadi, aku milihnya untukmu. Setelah melihat keluarga gugur aku mulai sedikit memahaminya. Karena itu, aku ingin menyampaikannya sekali lagi. Terima kasih Jaskaras sudah menjadi keluargaku. Hah? Ternyata kau ada di sini ya. Ketemu juga. Kita masih belum selesai bicara loh. Loh, apa-apain itu? Airport sini tidak beres. Biasa aja. Apa ada hal yang menyenangkan? Gimana kalau kita pergi minum-minum? Aku yang terakhir. Hah? Serius? Kamu serius? Orang sepertimu.
sih, apakah dia berhasil memberikan hadiah ya? Sebaiknya aku menggunakan itu untuk menyampaikan perasaanmu. Padahal aku sendiri tak bisa melakukannya, tapi malah berkata sok bijak. Kemudian hari pesta pun tiba. Sebutlah namamu. Saya adalah Kepala Divisi Investigasi 1, Departemen Penyelidikan Asosiasi Penyihir Mantinang, Spika Harvest. Baiklah, kira-kira Komugi ada di mana ya? Berbulan ke-44 selesai. Apakah target terdeteksi? Oh, oke. Ini menarik nih, karena hubungannya Komugi sama kakaknya ini, nggak tahu ya. Gimana hubungannya ya? Kita penasaran teman-teman. Mari kita lihat next chapter aja langsung. Oh, kita dapat color page lagi ya. Perburuan ke-45. 4 menit. Apakah itu sebuah ikatan belenggu ataukah hubungan persaudaraan? Kita akan bisa terpisahkan. Ya, pada bagian ini, di dalam asosiasi penyihir Mantingan, terdapat banyak departemen yang menopang asosiasi beserta para calon penyihir yang bekerja di dalamnya. Tempur, medis, keuangan, alat sihir, kostum, dan yang memimpin tiap departemen tak lain adalah para calon penyihir, kapten. Di dalam asosiasi penyihir, kapten merupakan gelar yang berada satu tingkat di bawah, Hah? Di bawah penyihir. Banyak sekali para anggota setiap departemen. Jarang sekali para kapten bertemu dan berkumpul seperti ini, terutamanya Nona Spaisa. Beliau adalah kapten departemen yang dikenal sebagai calon kuat penyihir selanjutnya. Nona Spika, upacara yang diadakan Asosiasi Penyihir Mantina hari ini adalah untuk memperkenalkan penyihir baru serta timnya kan. Padahal kami semua yakin yang akan menjadi penyihir selanjutnya adalah Nona Spika. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang dipilih malah orang luar? Bahkan katanya dia bisa langsung jadi penyihir tanpa ujian apapun. Ini aneh sekali. Tidak lagi dia bukan penyihir biasa. Dia dari itu penyihir laki-laki. Berarti dia laki-laki sembuhan kan? Oh, apa? Apa? Tapi itu hanya rumor kan? Kalau tidak, katanya itu memang benar. Ini semakin tak masuk akal. Masa memberikan gelar penyihir pada laki-laki? Asal penyihir harusnya mendapat teguran. Tapi ini kan keputusan para penyihir asosiasi. Mereka pasti punya alasan yang kuat. Kabarnya dia sudah menangani beberapa kasus pembunuhan majik dan kekuatannya memang sudah terbukti. Harusnya kita bersyukur karena sudah mendapatkan tambahan rekan yang bisa diandalkan. Selain itu, perasa penyihir laki-laki bisa membawa angin segar dan harapan baru bagi dunia sihir. Dia pasti bisa menjadi pendorong besar bagi kemajuan asosiasi penyihir mantingal. Karena itu, mari kita rayakan hari ini, hari bersejarah ini bersama-sama. Baiklah, baiklah. Nah, ini kayaknya topengnya sih. Mas PK memang luar biasa. Dia hanya hebat, dia juga punya kepribadian yang sangat baik. Dia sangat hebat, sangat sabar dan baik hati. Senyumnya membuatku damai. Sungguh sosok yang sempurna, iya. Nah, Spike itu benar-benar seperti Dewi. Nah, ini pasti ujung-ujungnya nih enggak, teman-teman ya. Lihat aja. Aku lelah harus terus-terusan bertemu dengan manusia bodoh seperti itu. Nah, kan? Tahu gua menegur asosiasi. Aku, terima kasih. Mana mungkin aku melakukan itu? Itu hanya membuat musuhmu bertambah. Mereka luar biasa bodoh. Jujur saja, semua penyihir di asosiasi penyihir Antian itu adalah monster. Jadi mencoba menduduki posisi mereka hanya berdasarkan kemampuan saja merupakan tindakan gabah. Karena itu, ini justru kesempatan bagiku. Penyihir laki-laki pertama di dunia, keberadaannya pasti akan menarik perhatian seluruh dunia. Dengan begitu, dia akan memilikinya juga, yakni kekayaan, ketenaran, dan otoritas. Saat penyihir laki-laki adalah aset yang paling berharga bagi asosiasi. Artinya mendekatkan diri ke penyihir laki-laki itu bisa membuatku mendapatkan posisi yang tak bisa diabaikan oleh penyihir asosiasi. Ya, menjalin hubungan baik dengan penyihir laki-laki ada jalan tercepat untuk menjadi penyihir. Enaknya kalau kalau kita berpikir jauh ke depan, menikah tuh. Wow, 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 wow. Oh ya, oke, 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 oke. Emang Siska baiknya itu topeng teman-teman ya, tapi dia tuh karakter yang minum dulu. Apa ya bilangnya? Yang ini untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri
lebih tepatnya gitu temannya kayak gitulah. Oke oke, menarik menarik. Menikah dengan penyanyi laki-laki dan menjadi bagian dari keluarganya juga jadi ide yang bagus. Dengan menikahi satu-satunya penyanyi laki-laki di dunia, keluarga Harvest mungkin bisa mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Tapi jujur saja rencana ini hampir mustahil. Dari hasil penyelidikanku, penyanyi laki-laki itu bernama Ichi. Dia bisa menguasai magic dengan kecepatan yang luar biasa. Tak salah lagi, dia memang seorang jenius. Wow, wow. Tapi aslinya dia adalah anak liar yang tinggal di gunung dan hidup dari berburu. Dia juga suka membuat masalah dan berperilaku kasar. Dia pasti pria yang barbar dan tak tahu sopan santun. Atau sama seperti kera. Oops. Atau tata kerama seperti monyet. Kalau ingin jadi suamiku, setidaknya dia harus memiliki penampilan yang berpendidikan yang layak. Aku tak mungkin menikah dengan monyet gunung. Oh, yeah, what is this dialogue, man? Why monkey? Why? Why so many M word aja, monkey word aja. Pokoknya sekarang aku harus pastikan dulu seberapa bergunanya penyihir laki-laki itu untukku. Permisi, koin di sana. Ya, apa kau tahu di mana Komugi Harvest dari klub riset penyihir? Baik, saya akan memeriksanya. Komugi adalah adik kecilku yang manis. Tak kusangka dia masuk ke dalam tim yang sama dengan si penyihir laki-laki itu. Benar-benar sebuah keberuntungan. Ya, dari dulu adikku itu memang paling cocok jadi batu lontong. What the fuck is this, man? Perhatian, perhatian. Ya, bro ini karakternya wild banget aja sih apa Spice Harvest ini namanya. Tapi ini salah satu yang gue suka aja dari Digit Witch itu adalah si Sila Bedona anjir pas dia pakai style chibi gambarnya style chibi itu lucu anjir si Sila Bedona ini ya sejauh ini yang digambarin pakai chibi yang bentuknya cibinya itu nggak berbentuk orang tapi kayak bentuknya ini kan kayak ini cibinya lonjong doang kan ini sih kan cuma Sila Bedona doang kan seingatku pun model kayak cibi dalam bentuk kutip cibi atau yang nggak terlalu realistik dari sekarang saja itu kayak cuman dia versi kecilnya doang gitu kan ini bener-bener dibikin lonjong doang aja lucu. Perhatian, perhatian kepada seluruh elit asosiasi penyihir Mantinel. Terima kasih sudah berkumpul. Seperti yang telah diberitahukan, hari ini adalah acara perkenalan penyihir laki-laki dan formasi baru. Pasukan khusus Magic Anti Manusia. Penyihir laki-laki. Jadi itu benar. Seorang penyihir laki-laki. Untuk menghindari potensi kekacauan sebelum pengumuman resmi ke berbagai negara dan media, kami ingin terlebih dahulu memperkenalkan dia dan rekannya. Kepada kalian, saksikanlah baik-baik. Keberadaannya adalah satu-satunya keajaiban dunia. Dia sudah menjadi legenda sendiri dan menulis orang sejarah. Dia adalah sosok yang telah diakui oleh asosiasi penyihir Pantinel, penyihir baru kami. Seseorang yang telah menguasai 5 jenis magic. Penyihir laki-laki pertama di dunia. Ichi, the Witch, Ichi sang penyihir. Ini keren anjir panelnya, bro. Oh, dia memang benar laki-laki. Dia juga masih muda tampannya. Selanjutnya, ketua tim, Deskaras. Nona Deskaras. Wow. Teknisi alat sihir, Gokuraku. Hah, laki-laki, laki-laki lagi. Dan petugas pencatat, Komugi. Ini, wah, boy. Aduh. Ah, wah. Aduh, aduh, aduh. Apa? Reaksinya yang Komugi paling beda temennya. Sunyi aja. Inilah anggota pasukan khusus Magic anti manusia. Tim Deskaras. Kemudian adiknya Donas Pisa kan. Dan Tuan Ichi sang penyihir ini ternyata berbeda dari yang dibayangkan. Dia telah berwibawa ya, Donas Pisa. Anak Spisa itu benar. Oke, 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 oke. Bukan hanya oke. Dia malah sangat oke. What the hell? Jangan bilang dia mau. Jangan bilang rencana mau menikahi penyihir laki-laki itu beneran bakal dilakuin sama si Spisa aja. Hell, lah, men. Hell nah, hell nah. What? Hell nah. 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 Hell nah
Benar. Oke, 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 oke. Bukan hanya oke dia, malah sangat oke. Sikapnya yang anggun dan berwibawa, kulitnya yang bersinar, sehat, postur dan perlakuannya semuanya sempurna. Penampilan potensi dan tertariknya, tak ada lagi barang yang sebagus ini. Lalu cukup melihat orangnya saja, kau akan mengerti. Dia akan menjadi pria yang tampan di masa depan. Aku mungkin, what the fuck? Aku memungkinkannya. Aku harus dapatkannya. Apa benar terjadi? Wahai Ichi, sang penyihir, target terkunci. What is this, man? What is this? What is this chapter, anjir? Oke, kita langsung chapter terakhir namanya. Chapter 46. Oh, 20 menit ya udah ya. Cidewit kalau chapter Yeping lama juga ya recordnya ternyata ya. Hmm, eh, Perburuan ke-46, kenangan yang berharga. Nah, sekarang bisakah Anda menandatangani bukuku? Tidak masalah, saya fan berat. Ya, kalau begitu silakan puji aku sepuasnya. Ya, Tuhan aku. Dari mana Anda mempelajari alat sihir? Sebagian besar dari pengalaman, sebagian besar aku pelajari dari para pengrajin di tanah kelahiranku sih. Tanah kelahiran, iya, negeri Kagami. Kalau Anda tertarik, saya ingin memperkenalkan teknologi negeri saya juga. Oh, oh ini salah, ini agak sekolah ya. Oke, aku bacanya ulang ya teman-teman ya. Sebagian besar saya pelajari dari para pengrajin di tanah kelahiran saya. Tanah kelahiran? Ya, negeri Kagami. Kalau Anda semua tertarik, saya ingin perkenalkan teknologi negeri saya juga agar bisa dikenal luas. Senyum diplomatis. Anjir. Ya, tentu saja. Komuki lawan aja di belakang. Ya, mereka berdua terlihat sangat bersahabat saat mengobrol. Wajar saja mereka kan penyihir hebat dan seorang pangeran. Sedangkan di sini itu yang memanjakan aura yang terlalu kuat. Semua orang masih segan mendekatinya. Mogging aja, mogging. Ditambah lagi Ichi geram geram gem gem gem. Benar juga, iya. Tadi ingin tampaknya merupakan hari yang baik. Dia seperti burung beo yang mengulang kalimat apa juga. Iya, hari ini tampaknya merupakan hari yang baik. Ika, sopan santun, bahasanya sopan. Ah, ya itu wajar sih. Soalnya dia habis ditempa habis-habisan oleh Nona Toga X dan Nona Deskaras. Ichi, mau ku ambilkan minum? Anjir aku balik halamannya langsung ketawa aku anjir teman. Ichi mau ambilkan minum? Sering. Jika tidak keberatan, silakan ambil minuman ini, Tuan Ichi. Terima kasih. Saya Spicer Harpers dari Departemen Penyelidikan Asosiasi Penyihir Vanilla. Terima kasih sudah membantu adik saya. Nona Spicer, itu Nona Spicer. Apakah Anda kakak Komugi? Selamat bertemu ya Komugi. Bagaimana kabarmu? Baik. Lirik-lirik. Komugi adalah adik. Oh, no. Oh man. Komugi adalah adik kebanggaan saya. Dia adalah anak yang pintar dan rajin. Anak yang begitu peka anak yang begitu peka sepertinya sangat langka kan? Hah? Benar, kehadiran Komugi sangat membantu saya. Anda juga setuju kan? Tapi saat mengetahui Komugi ikut pasukan memburu majik, jujur saya sangat terkejut. Karena sekecil anak ini penakut dan tertutup. Melihatnya menjadi anggota tim khusus majik anti manusia dan langsung ditempatkan di garis depan. Tentu saja saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah perintah asosiasi. Tapi sebagai kakaknya, saya sangat khawatir. Khawatir? Lagi pula Komugi itu kalau berusaha terlalu keras, kalau berusaha terlalu keras seringkali malah jadi bumerang. Komugi, maaf, masalahku, maaf ya. Oh,
Apakah ini, tapi kelihatannya hubungan mereka tuh gak bakal separah Soya sama, nggak tahu gimana ya, kayaknya hubungan kakak adiknya si Spaisa sama Komugi ini masih tetap yang, ya kalian tau lah ya, yang nggak baik lah hubungannya. Cuman kelihatannya, eh, katanya nggak separah ini sih, ke para Soya sih, yang menunjukkan cintanya itu dengan ngepukulin aku. Katanya nggak separah itu ya katanya. Karena cuma ya kayak dibully doang. Mungkin ya. Ya, itu sebenarnya juga nggak baik. Cuman kan nggak sampai yang abuse. Mungkin kita lihat dulu ya flashbacknya. Kamu mungkin 5 tahun. Mau menyala. Spaisa. Ya ampun, kamu mungkin payah sekali ya. Bukan begitu. Aku juga bisa kok asalkan tahu caranya. Aku bisa pakai sihir lebih jauh dari kakak tahu. Wah, kalau begitu akan kutunggu ya. Sejak kecil kakakku selalu lebih unggul. Bahkan kalaupun dibilang karena beda usia, rasanya tetap bisa dijadikan alasan. Dia jago dalam segala hal, baik belajar, olahraga, sihir maupun bergaul. Kakakku selalu dianggap punya masa depan yang cerah. Itu aku ingin memberikan padanya kalau aku juga bisa sepertinya. Aku kalau aku bisa belajar sihir yang lebih kuat lagi, kakak dan semua orang pasti akan menganggapku hebat. Aku sudah banyak riset dan latihan sesering mungkin. Dengan begitu, aku yakin aku masih bisa menjadi seperti kakakku. Uh, uh, mungkin mungkin teman-teman ya, mungkin hubungannya awal-awal itu nggak separah sekarang. Mungkin gara-gara kejadian ini yang ngilangin matanya Spaisa, mungkin Spaisa mulai 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 agak sedikit ngebully si Komugi mungkin ya. Kalau dulu kayak bully-bully kayak aku lebih baik, hahaha, kayak gitu 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 dong, bully-bully yang ya kalau bisa lebih baik kejar aku dong, kayak gitu yang kayak gitulah, bully-bully yang belum bully-bully banget, paham sih? Gimana bilangnya? Ya gitulah pokoknya lah, belum yang kayaknya setelah kejadian ini bullynya tuh jadi makin parah. Mungkin mungkin kelihatannya nggak bakal separah apa Soya dong, nggak mungkin separah Soya kali. Bisa, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Komugi, aku jangan menyalakan lampu. Sejak saat itu, aku menjadi diriku yang sekarang. Komugi, bawa ini. Iya, aku ambil kuenya ya, sedangkan Komugi bikin aja. Iya, berhentilah bicara dengan anak adik itu ya, soalnya mereka jahat. Iya, kurasa Komugi bisa cocok pakai baju ini deh. Iya kan? Iya, lebih bagus. Aku tak bisa berkata tidak. Oh, aku sudah merekomendasikan dirimu ke Departemen Penelitian Penyihir. Tapi aku rasa kau cocok jadi pengrajin. Aku rasa ini cocok denganmu yang rajin. Aku juga memilih departemen itu waktu tahun kedua kok. Sebagai putri kedua keluarga I Harvest, kau harus memilih jalan yang pantas dan tidak memalukan. Kau mengerti kan, Komugi? Padahal sebenarnya aku ingin belajar sihir penyembuh, tapi aku tak bisa mengatakannya karena aku yang telah merebut cahaya itu dari kakak. Karena kalau bukan karena kecelakaan itu, kakak Spicer pasti bisa jauh hidup lebih bebas. Meskipun aku sudah meminta maaf berkali-kali dan kakak mengatakan itu bukan apa-apa, tetap saja tak mengubah kenyataan bahwa semuanya ada salahku. Karena itu kakak selalu punya hak untuk menghukumku kapanpun. Sampai sekarang, untuk selamanya. Komugi, kok ada apa-apa? Tonichi, seperti yang dia lihat. Menurut saya, untuk anak sebaik ini menjadi bagian dari tim penting seperti pasukan khusus anti magic, Majik anti manusia adalah tanggung jawab yang terlalu berat. Jadi, bagaimana kalau saya saja membandingkan Komugi sebagai pencatat tim Karas? Karena saya dan Komugi sudah saling mengenal, proses serah terima pun bisa dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, kalau ini memang keinginannya sendiri, para penyihir pun pasti akan memilihnya. Jadi Komugi, kau tak perlu memaksakan diri lagi ya. Itu lebih itu juga lebih baik untukmu, benar kan? Komugi, benar seperti yang kakak katakan. Kalau aku berusaha terlalu keras, semuanya akan kacau. Itu juga dia bisa tertimpa kesialan gara-gara aku. Kalau begitu lebih baik aku menjauh darinya. Itu yang terbaik. Apa kau benar-benar ingin itu?
Komugi. Anjir. Kok ganteng banget aja di sini. Sepertinya tidak ada yang keberatan ya. Kalau begitu, sekarang mau sama Tuan I. Hah? Maaf aku, tapi aku keberatan. Anjir. Drama happen man. Dorama, dorama, dorama. Waduh, 30 menit teman-teman. Oke, itu dia teman-teman. Untuk eh, chapter 44 sampai 46 ya harusnya. Dan isinya adalah acara peresmian ITZY doang. Dari persiapan dan pas acaranya teman. Dan katanya ini bukan sebuah arc ya kan. Ini katanya cuma kayak arc kecil gitu lah ya. Itu bukan arc gede ini. Nah, ini aku salah. Ini bukan arc gede, ini cuma arc kecil yang buat ngasih karakter Komugi ini lebih spotlight. Karena kan selama ini Komugi kayak ya udah Komugi Komugi gitu kan. Dan Gokuraku kita udah dapet Ichi ya MC ya kan of course dengan Descaras kita juga udah dapet Komugi kan belum dapat apa-apa nih kebetulan ini cuma kayak memperdalam karakter Komugi aja katanya ya, untuk arc kecil ini dan mungkin kesempatan di depannya buat nanti cerita bareng dia sama keluarganya atau si kakaknya ini teman-temannya dan kayaknya bayanganku tuh lumayan beda ya kayaknya si Komugi sama Spaisa ini eh, hubungannya tuh emang agak gimana ya dibilang gak baik gitu kan cuman gak menurutku nggak yang nggak yang kayaknya si Spice ini nggak yang ya iya Spice tetap menganggap dia sebagai batu loncatan dan segala macamnya gitu kan jadi ya ada cuman nggak sampai yang ada abusive ya kuliah tuh belum ada yang sampai mukul-mukul gitu loh mungkin sini kayak mengekang lebih tepatnya dikekang doang Komugi karena si Spice tuh memanfaatkan rasa bersalahnya Komugi buat ngekang dia kayak biar dia tuh jadi babunya lah dalam tanda kutip ya tetap hubungannya nggak baik cuman gak separah Soya namanya yang aku sayang kamu Hakuri bam aku sayang kamu Hakuri aku kakaknya cinta pada kamu Hakuri bam gak kayak gitu katanya gak toxic gitu ya hubungannya dan di sini Komugi akhirnya melawan namanya gimana nanti si gimana Spaisa melihat gimana Komugi melawan untuk pertama kalinya selama berapa tahun ke belakang ini menarik untuk kita lihat teman-teman ya baik kalau begitu kita sudahin dulu karena sudah 30 menit lebih ini kita akan lanjut lagi di next chapter teman-teman ya di next video mungkin bye bye